Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 untuk menjadi Undang-Undang APBN 2025. Dalam Undang-Undang APBN, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 untuk menjadi Undang-Undang APBN 2025. Dalam Undang-Undang APBN, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, defisit APBN Rp616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun serta pembiayaan anggaran sebesar Rp606,2 triliun. Untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam Undang-Undang APBN 2025 terkait alokasi belanja negara untuk belanja kementerian lembaga ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, belanja non-kementerian lembaga sebesar Rp1.541,36 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,87 triliun. Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, dalam Undang-Undang APBN 2025, selain alokasi belanja negara, target penerimaan negara juga tertuang, di mana penerimaan perpajakan untuk tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun. Sementara penerimaan bukan pajak atau PNBP tahun 2025 ditargetkan Rp513,6 triliun. Sementara itu pemirsa, untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025 ditetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,2%, laju inflasi 2,5%, suku bunga surat berharga negara 10 tahun 7%, nilai tukar rupiah 16.000 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar Amerika Serikat per barrel, lifting minyak 605.000 barrel per hari, dan lifting gas sebesar 1.005 juta barrel setara minyak per hari. Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian sasaran pengangguran terbuka 4,5-5%, tingkat kemiskinan 7-8%, kemiskinan ekstrim 0%, rasio Gini 0,379 hingga 0,382, indeks modal manusia 0,56, nilai tukar petani 115 hingga 120, serta nilai tukar nelayan 105 hingga 108. Tidak hanya memuat target penerimaan dan asumsi makro, APBN 2025 juga dipastikan telah mengakomodasi program pemerintahan baru di tahun 2025. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan untuk lebih jelas pemirsa mengenai hal tersebut, kita simak informasinya berikut ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2025 yang telah disahkan sudah mengakomodasi berbagai program pemerintah baru. Sri Mulyani menyebutkan program-program pemerintahan baru yang terakomodasi dalam APBN 2025 antara lain program makan bergizi gratis, program pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah di seluruh Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program ketahanan pangan dan energi. Merupakan APBN transisi karena disusun oleh pemerintah saat ini untuk dilaksanakan oleh pemerintah terpilih dari pemilu 2024 yang lalu. Kita semuanya terus melakukan komunikasi dan konsultasi politik untuk mendapatkan arahan sehingga APBN 2025 bisa mengakomodasi seluruh prioritas pemerintah baru, namun pada saat yang sama tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti geopolitik, terjadinya berbagai gejolak, perlambatan dari perekonomian besar seperti di Amerika Serikat, RRT, Eropa, serta Selain mengakomodir program pemerintahan baru, Menteri Keuangan memastikan secara menyeluruh bahwa APBN tetap mengedepankan kewaspadaan terhadap berbagai resiko global.
Berbagai risiko tersebut terkait gejolak geopolitik dan perlambatan ekonomi negara-negara utama seperti Amerika, Tiongkok, dan Eropa. Selain itu, Menkyu menyebut bahwa saat ini juga masih terjadi fragmentasi yang tajam antara berbagai negara dalam bentuk perang dagang. Tim Liputan, IDEX Channel. Program-program pemerintahan baru yang terakomodasi dalam APBN 2025 antara lain program makanan bergizi gratis, program pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah di seluruh Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program ketahanan pangan dan juga energi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa belanja Kementerian Lembaga tahun 2025 adalah sebesar 1.160 triliun rupiah telah memasukkan program unggulan pemerintah baru. Di antaranya program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah, renovasi sekolah sebesar 20 triliun rupiah, dan pembangunan sekolah unggulan 2 triliun rupiah. Selain itu anggaran untuk pemeriksaan kesehatan gratis 3,2 triliun rupiah, penanganan TBC 8 triliun rupiah, peningkatan rumah sakit berkualitas 1,8 triliun rupiah, serta lumbung pangan nasional 15 triliun rupiah. Usai rapat paripurna persetujuan APBN 2025, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa APBN 2025 menjadi jembatan bagi pemerintahan baru sehingga Presiden dan Wapres terpilih dapat segera merealisasikan program-programnya. Sementara itu tidak hanya memberikan ruang bagi berbagai program pemerintahan, selanjutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga meminta agar pemerintahan nantinya tetap menjaga kesehatan APBN. Terkait hal tersebut, berikut kita simak informasi selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar anggaran pendapatan dan belanja negara di tahun 2025 tetap memegang prinsip kehati-hatian. Hal tersebut bertujuan agar instrumen fiskal tetap sehat dan berkelanjutan dalam memberikan dukungan kepada perekonomian. APBN merupakan instrumen kebijakan makro fiskal yang harus tetap dijaga kesehatan dan keberlanjutannya, agar terus mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif dan berkeadilan. Sesuai mandatnya, APBN sebagai instrumen keuangan negara utama adalah instrumen andalan untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan atau keadilan sosial, dan menjaga stabilitas. Menteri Keuangan memastikan APBN memiliki peranan penting bagi perekonomian. Sri Mulyani menyebut hal itu terbukti setidaknya dalam 10 tahun terakhir ketika Indonesia dilanda berbagai macam tantangan bahkan krisis. Sementara itu rancangan APBN 2025 yang dibahas serta disepakati DPR dan pemerintah ditujukan untuk menjaga stabilitas, inklusivitas serta keberlanjutan serta mendukung transisi pemerintahan yang lancar dan efektif. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan instrumen untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan, serta menjaga stabilitas. Hal tersebut, pemirsa, disebut Menteri Keuangan sebagai esensi fungsi keuangan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni alokasi, distribusi, dan juga stabilisasi. Hal ini juga merupakan esensi dari trilogi pembangunan. Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa arsitektur anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 dirancang sebagai pilar utama untuk keberlanjutan pembangunan nasional. Melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan, Presiden Jokowi menekankan perlunya melanjutkan reformasi struktural, terjaganya kebijakan fiskal yang sehat dan desain belanja dan pendapatan, serta pembiayaan yang dirancang fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Sehingga pemerintah mendatang diharapkan ini tetap menjaga pengelolaan fiskal yang bijak dan juga cermat, sehingga peran APBN sebagai shock absorber bagi negara dapat terus berlanjut, pemirsa. Dan semoga pengesahan dari Undang-Undang APBN 2025 ini, pemirsa, benar-benar terjaga dengan baik sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan dan pembangunan nasional ini benar-benar berkelanjutan.